Jadi secara bahasa, sholat itu adalah ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Jadi kalau kita mendengar kata sholat, itu secara bahasanya itu maknanya doa. Karena itu maka kalau kita sholat jenazah itu isinya doa semua. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, semua isinya doa. Karena memang sholat secara bahasa itu adalah doa. Nah ini diambil dari mana? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103 ini. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah tutahhiruhum yang dapat membersihkan mereka wa tuzakkihim biha dan bisa mensucikan jiwa mereka. Nah, wa shalli 'alaihim ini maknanya adalah wa shalli bukan salat. Wa shalli 'alaihim dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanun, sesungguhnya doamu kepada mereka itu sakanun lahum, itu membuat mereka tentram, membuat mereka nyaman. Wallahu samii'un 'aliim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat di dalam surah Taubah ini kata-kata salat wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun ini maknanya adalah doa. Jadi Rasulullah SAW diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah untuk mengambil sebagian dari harta yang dimiliki para sahabat itu untuk diinfakkan atau sedekah atau dizakatkan. Karena fungsinya itu adalah tutahhir wa tuzakki. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan, apapun itu bentuknya ibadah yang kita lakukan, itu tujuannya adalah tazkiyah. Tazkiyah nafs, atau untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya adalah itu. Karena ini juga merupakan salah satu di antara fungsi atau di antara tugas risalah Rasulullah SAW diutus ke dunia ini. Itu adalah untuk membersihkan atau mensucikan jiwa kita. Salah satu tugasnya adalah selain mengajarkan kita wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim. Selain mengajarkan kita Al-Qur'an, juga adalah yuzakkihim dengan ibadah itu. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hanya beri sedekah. Jadi untuk tathhir, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut itu harus punya pengaruh positif terhadap perilaku kita. Punya pengaruh yang baik terhadap tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu harus punya pengaruh. Dari mana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dari ibadah yang kita lakukan. Karena setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita maupun yang Allah sunahkan kepada kita, yang juga diperintahkan Rasulullah SAW, pada hakikatnya adalah tujuannya untuk tuzakkihi, untuk membersihkan jiwa kita. Wa tuzakkihi. Karena itu maka banyak ayat-ayat yang kita atau hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika menjelaskan berkaitan dengan ibadah, selalu saja seringnya dikaitkan dengan perilaku kita. Di antaranya maunya kita membaca ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka salat itu mestinya mampu untuk membuat kita terhalangi untuk berbuat keji dan munkar. Karena mestinya salat itu punya pengaruh terhadap diri kita. Sama dengan ketika puasa. Kam min sha'imin, hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Berarti puasanya itu tidak punya pengaruh terhadap dirinya, tidak ada pengaruh positif terhadap dirinya. Maka ketika kita lihat, maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pada hakikatnya adalah untuk tazkiyah nafs kita.
Nah, kemudian selain diperintahkan untuk mengambil sebagian harta mereka, washolli alaihim, ya Rasulullah doakan mereka. Karena doamu itu pada mereka itu membuat mereka tentram dan nyaman. Ini makna dari kata sholat. Jadi sholat kalau kita mau pahami adalah salah bahasa itu adalah doa. Karena itu maka prakteknya bisa kita lihat ketika kita sholat jenazah. Sholat jenazah isinya adalah doa. Sholawat doa isinya itu yang kita tunjukkan kepada jenazah, kepada orang yang sudah meninggal yang kita sholatkan. Nah, kemudian ketika kita melihat makna sholat secara istilahi atau secara syarat, baru menjelaskan berkaitan dengan amma makna sholat fil istilahil fuqaha. Menurut para ahli fikih itu adalah fahiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim wa tu'adda bit tariqati allati 'allamana iyyaha ar-rasulu biwahyin min rabbih azza wa jalla. Jadi ketika berbicara secara syar'i yang kita lakukan itu adalah salat itu adalah baru. Dia itu adalah aqwal berupa perkataan wa af'alun. Jadi berupa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wa tu'adda dan dilaksanakan dengan cara yang diajarkan kepada kami tentang salat tersebut melalui Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salat namanya. Jadi kalau kita lihat definisi salat ini, maka salat itu ada paling tidak ada dua yang bisa kita ambil. Pertama adalah berupa aqwal, perkataan, ucapan. Makanya nanti ketika kita baca di fikihnya Syekh Sabiq tentang salat, beliau ketika mendefinisikan salat dia mengatakan as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan. Beliau mengatakan bahwa salat itu adalah ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan. Mengandung perkataan kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca takbir Allahu Akbar. Karena memang salat itu adalah ibadah yang mengandung paling dua unsur ucapan dan juga unsur perbuatan, af'al dan aqwal. Ucapan dan juga perbuatan. Cuma tidak cukup di situ. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam. Yang diakhiri dengan salam. Itu salam. Berarti ketika kita sudah memulai dengan takbiratul ihram, berarti sudah mulai masuk ke dalam ibadah salat kita. Jadi secara spesifik salat itu adalah perkataan dan perbuatan atau sebuah ibadah yang dimulai dengan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilaksanakan berdasarkan pengajaran dari Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salat yang kita lakukan. Berarti ketika kita melaksanakan salat itu betul kalau kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mulai dengan Allahu Akbar. Ketika kita maknai Allahu Akbar, maka yang ada dalam hati kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha besar. Dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada maknanya. Maka ketika kita sholat, kita pahami betul bacaan yang kita baca. Kita pahami betul apa yang kita ucapkan. Karena itu nanti akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka di dalam hati kita merasakan bahwa tidak ada selain Allah, tidak ada zat atau tidak ada sesuatu pun yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah saya tinggalkan itu. Pekerjaan saya tinggalkan, kesibukan saya tinggalkan semuanya. Seluruh yang selain Allah saya tinggalkan semua. Maka yang ada sekarang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan makna dari kata mufattahatun. Makna dari kata bahwa sholat dimulai dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian ketika selesai kita tutup dengan salam. Salam itu artinya adalah keselamatan. Keselamatan. Berarti ketika kita mengucapkan salam, keselamatan, ketentraman. Salam itu diambil juga kata-kata Islam juga dari salam. Dari kata sin, lam, dan mim. Karena Islam itu
ditambah satu alif di satu huruf satu itu hamzah, jadi sulasi mazid, jadi aslama, yuslimu islaman. Tapi satu kata dari satu sumber, satu asal kata dari kata salam, sin, lam, dan mim. Karena bahasa Arab itu biasanya dasar hurufnya cuma 3 biasanya, yang banyak ada 3. Maka sin, lam, dan mim. Apa maknanya? Keselamatan, ketentraman. Maka ketika kita sudah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala, maka begitu ditutup salat kita ucap assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan, ketentraman bagi diri saya dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar saya sebelah kanan. Kemudian juga keselamatan dan ketentraman bagi orang-orang yang ada di sebelah kiri saya. Itu kemana seperti itu. Jadi makna sholat betul-betul meresap ke dalam diri kita. Karena itu maka ketika selesai kita merasa tentram dan merasa nyaman. Bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentram dan nyaman. Kita tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menodai makna dari sholat kita itu. Karena kita tadi mau menebarkan keselamatan kepada diri kita juga kepada orang lain. Itu makna dari kata sholat. Makanya di sini belum menyampaikan muhtatamatun bit taslim, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Sallama yusallimu taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan keselamatan, ketentraman. Itulah sholat kita. Dan ketika kita sholat, ternyata sholat kita tidak membawa ketentraman, lah mulailah kita itu memikirkan, jangan-jangan selama ini ibadah saya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah selama ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat juga bukan hanya sekedar perkataan perbuatan tanpa ada dasarnya. Karena itu maka beliau teruskan definisinya, wa tu'adda bit-thariqatil lati 'allamna iyyaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biwahyin an rabbih. Jadi sholat itu dilaksanakan dengan cara yang diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka hadis Rasulullah yang mungkin sangat kita hafal, sallu kama ra'aitumuni sholli. Ini hadis yang masyhur sekali di kalangan kita dan kita sering mendengar, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Karena memang ada pengambilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa asal ambil saja. Karena itulah maka kita perlu ada yang disebut dengan fiqhus shalah. Fiqhus sholat, mendalami, mempelajari secara dalam tentang sholat agar punya pengaruh yang baik terhadap diri kita. Kemudian setelah beliau berbicara tentang definisi, tentang tahrif, beliau baru menyampaikan hadisul Qur'ani anis sholati. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sholat. Hadisul Qur'ani anis sholat. Beliau mengambil lalu Al-Quran ketika berbicara sholat itu bagaimana? Bagaimana itu? Wallati yatadabbarul Qur'an al-Karim yara anna waqtus shalah qad taqarrara fi 67 mawdi'an min al-Qur'an. Bagi orang yang sering membaca Al-Quran, kata beliau ini menurut saya, bagi orang yang sering membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, maka dia itu akan mendapati, akan melihat bahwa kata sholat itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 67 kali. Fi sab'atin wa sittina, 67 kali, 60 tempat di dalam Al-Quran. Tapi beliau mengatakan ini bagi orang yang yatadabbar, bagi orang yang yatadabbar, sering mentadaburi dan membaca Al-Quran. Kemudian sebagaimana juga artinya terulang, ucapan sholat itu terulang bukan hanya dalam bentuk kata sholat, tapi juga dalam bentuk kata sholat fil madinya. Kemudian shollu, yusolli, au yusalluna. Itu kata beliau fi aksar min salasin kemudian. Itu terulang dalam Al-Quran lebih dari 30 kali kata beliau. Tapi kalau kata sholatnya itu 67. Tapi kalau dalam bentukan kata dalam kata kerjanya
sholat, kemudian shollu, yusolli, yusollu. Nah, itu adalah lebih dari 37 kali di dalam Al-Quran. Kenapa beliau sampaikan ini? Beliau sebutkan ini karena untuk menunjukkan begitu sangat pentingnya sholat sampai disebut sekian banyak di dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya sholat ini. Sampai-sampai Al-Quran sendiri menyebut sampai 67 kali di berbagai tempat. Karena begitu sangat perhatiannya kepada ibadah sholat.